Selamat datang para peserta pelatihan. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dan menjadi bagian dari sistem mutu rumah sakit, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di rumah sakit, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Permenkes 66 tahun 2016 dan standar akreditasi rumah sakit. Materi ini menjadi sangat krusial karena menyangkut perlindungan semua pihak di lingkungan rumah sakit, baik tenaga kerja, pasien, pengunjung, maupun fasilitas dan lingkungan kerja itu sendiri. K3 di rumah sakit mencakup segala aspek upaya perlindungan dan pencegahan terhadap berbagai potensi bahaya yang bisa timbul selama aktivitas pelayanan kesehatan. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas risiko sehingga kegiatan pelayanan berjalan dengan lancar tanpa hambatan akibat kecelakaan atau insiden. Pentingnya K3 ini terlihat dari tingginya potensi bahaya di rumah sakit, mulai dari infeksi nosokomial, cedera kerja, paparan bahan kimia berbahaya, hingga gangguan kesehatan akibat stres kerja. Dengan menerapkan standar keselamatan yang baik, kita dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan menjamin kesejahteraan semua pihak yang beraktivitas di dalam rumah sakit. Mengapa standarisasi itu penting? Karena dengan adanya standar yang terstruktur dan terdokumentasi, maka seluruh staf dapat mengikuti pedoman yang sama, mengurangi kesalahan kerja, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Standar K3 mencakup prosedur tetap atau SOP, pelatihan keselamatan, pemakaian alat pelindung diri, hingga audit dan evaluasi berkala. Selain menurunkan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja, K3 juga berkontribusi pada tingkat kepuasan pasien dan kredibilitas rumah sakit. Penerapan K3 di rumah sakit memiliki landasan hukum yang kuat. Yang pertama, standar akreditasi rumah sakit yang menekankan pentingnya sistem keselamatan sebagai bagian dari mutu pelayanan. Yang kedua, Permenkes nomor 66 tahun 2016 yang menjadi pedoman resmi pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen K3 rumah sakit. Kedua regulasi ini mengamanatkan bahwa rumah sakit harus memiliki sistem pengelolaan risiko yang komprehensif, mulai dari identifikasi bahaya, penilaian risiko, hingga pengendalian dan tindak lanjut. Ada 3 tujuan besar dari regulasi ini. Yang pertama adalah mengurangi insiden, baik itu insiden kecelakaan kerja yang dapat merugikan tenaga kerja maupun pada pasien. Kemudian, menyediakan lingkungan kerja yang aman, bukan hanya fisik tetapi juga secara psikologi, emosional, dan ergonomi. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. K3 yang baik berdampak langsung pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Dengan sistem K3 yang berjalan efektif, maka produktivitas tenaga kesehatan akan meningkat dan risiko keselamatan medis pun akan menurun. K3 rumah sakit tidak hanya berfokus pada staf, tetapi mencakup 4 aspek utama. Yang pertama, keselamatan pasien. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan prosedur, menjamin pengobatan yang aman, serta meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Yang kedua, keselamatan tenaga kesehatan, menjamin perlindungan terhadap penyakit akibat kerja, cedera, paparan bahan infeksius, hingga kelelahan kerja. Keselamatan lingkungan, menjaga kebersihan, pengelolaan limbah medis sesuai prosedur, serta mencegah kontaminasi silang. Kemudian yang terakhir adalah keselamatan fasilitas, yaitu menjamin kelayakan bangunan, alat medis, sistem kelistrikan, sistem evakuasi, serta deteksi dan pencegahan kebakaran. Salah satu metode utama dalam K3 rumah sakit adalah pendekatan HIRAK ya, yang merupakan singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Jadi Hazard Identification atau identifikasi bahaya adalah langkah awal untuk mengenali potensi bahaya di setiap sudut dan aktivitas rumah sakit. Kemudian Risk Assessment atau penilaian risiko menentukan seberapa besar kemungkinan dan dampak jika bahaya tersebut terjadi. Kemudian risk control atau pengendalian risiko menetapkan langkah-langkah pencegahan atau mitigasi untuk menurunkan tingkat risiko. Dengan HIRAK, kita membuat sistem reaktif sekaligus preventif dalam mengelola risiko kerja.
Identifikasi bahaya merupakan langkah awal yang sangat penting dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara dini segala potensi yang dapat menimbulkan cedera, penyakit, atau kerugian lainnya. Proses identifikasi ini tidak hanya dilakukan sekali saja, tapi harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Langkah pertama adalah melakukan pengamatan terhadap aktivitas kerja harian. Misalnya, bagaimana prosedur kerja dilakukan, apakah sudah sesuai dengan standar, apakah ada langkah-langkah yang bisa menimbulkan risiko. Kedua, kita harus memperhatikan kondisi lingkungan kerja, apakah ada pencahayaan yang cukup, ventilasi yang baik, atau mungkin terdapat lantai yang licin. Kemudian ketiga, peralatan kerja harus ditinjau apakah peralatan tersebut dalam kondisi layak pakai dan digunakan dengan benar. Dan yang keempat, perlu juga memperhatikan kondisi dan kebiasaan pekerja itu sendiri, seperti kebiasaan penggunaan alat pelindung diri dan tingkat kelelahan saat bekerja. Contoh nyata dari proses ini antara lain mengenali bahwa lantai basah di ruang tindakan bisa menyebabkan seseorang terpeleset, atau seorang petugas membersihkan limbah medis, ada kemungkinan tertusuk jarum suntik yang tidak dibuang dengan benar. Paparan bahan kimia berbahaya seperti desinfektan yang kuat juga merupakan potensi bahaya yang sering ditemukan di area tertentu seperti laboratorium dan ruang sterilisasi. Dengan proses identifikasi yang sistematis, kita bisa mengambil langkah selanjutnya, yaitu melakukan analisis risiko dan menentukan strategi pengendalian yang tepat. Setelah kita memahami pentingnya identifikasi, maka selanjutnya kita perlu mengetahui jenis-jenis bahaya yang umum ditemukan di lingkungan rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat kerja dan dengan kompleksitas tinggi sehingga potensi bahayanya pun sangat beragam. Di sini kita mengelompokkan bahaya menjadi 6 kategori utama. Pertama, bahaya fisik yang mencakup faktor-faktor seperti kebisingan dari alat medis, suhu ekstrim di ruang penyimpanan atau ruang sterilisasi, getaran dari mesin, serta permukaan yang licin atau tajam yang bisa menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, bahaya biologis, yaitu paparan terhadap mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Petugas medis itu sangat rentan terhadap infeksi saat menangani pasien, terutama di unit gawat darurat, ruang isolasi, atau saat kontak dengan cairan tubuh pasien. Yang ketiga, bahaya radiasi. Ini biasanya berasal dari peralatan radiologi seperti X-ray atau CT scan. Meskipun penggunaan radiasi ini penting untuk diagnosa, namun jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat berdampak buruk bagi tenaga kesehatan. Keempat, bahaya ergonomi, yaitu risiko yang berkaitan dengan postur tubuh yang tidak ideal saat bekerja, pengangkatan pasien secara manual, atau penggunaan alat yang tidak ergonomis. Ini dapat menyebabkan cedera otot atau sendi dalam jangka panjang. Yang kelima, bahan kimia. Rumah sakit menggunakan bahan kimia untuk sterilisasi, pengobatan, atau penelitian. Bahan-bahan ini berbahaya untuk terhirup, tersentuh kulit, atau tertelan secara tidak sengaja. Dan yang keenam adalah bahaya psikologis yang seringkali tidak terlihat tapi sangat berdampak besar. Tekanan kerja yang tinggi, beban tanggung jawab, serta kondisi darurat yang terus-menerus dapat menimbulkan stres, kelelahan, kelelahan mental, bahkan gangguan kesehatan jiwa bagi tenaga medis. Nah, mengelola semua jenis bahaya ini secara efektif merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pihak di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu baik tenaga kerja maupun bagi pasien. Penilaian risiko merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman di rumah sakit. Salah satu komponen utama dalam penilaian ini adalah menilai kemungkinan terjadinya suatu bahaya. Skala kemungkinan dibagi dalam 5 kategori dari tingkat yang paling sering hingga yang paling jarang. Grade A hampir pasti. Ini berarti suatu kejadian sangat mungkin terjadi dalam hampir semua kondisi. Contohnya adalah paparan terhadap cairan tubuh pasien dalam ruang isolasi. Nah, hal ini hampir hampir pasti dialami oleh tenaga medis yang bertugas jika tidak ada pengendalian yang memadai.
grade B atau cenderung terjadi. Pada level ini, suatu kejadian mungkin akan terjadi dalam sebagian besar kondisi sekitar 50%. Sebagai contoh, tumpahan cairan disinfektan di area rawat jalan mungkin tidak terlalu sering, tapi cukup sering jika tidak ada prosedur yang baik. Kemudian grade C, mungkin terjadi, artinya kejadian bisa muncul dalam kondisi tertentu, misalnya risiko tertusuk jarum suntik bisa terjadi saat petugas menangani limbah, namun hanya bila prosedur itu tidak diikuti dengan benar. Kemudian grade D, kemungkinannya sangat kecil, ya. Kejadian pada level ini membutuhkan kondisi khusus, namun peluangnya relatif kecil. Contohnya adalah korsleting listrik akibat kabel tertutup air, yang bisa terjadi tapi dengan peluang rendah jika sistem instalasi baik. Kemudian grade E, sangat jarang, merupakan kategori kemungkinan terendah di mana kejadian hanya bisa muncul pada situasi luar biasa atau insiden yang jarang terjadi, bahkan mungkin baru muncul setelah bertahun-tahun. Misalnya kegagalan total sistem gas medis rumah sakit. Nah, penilaian terhadap kemungkinan ini membantu kita dalam menyusun pengendalian risiko yang tepat agar sumber daya yang dimiliki bisa digunakan secara efektif dan efisien. Setelah kita mengidentifikasi dan menilai kemungkinan, setelah kita mengidentifikasi dan menilai kemungkinan serta konsekuensi dari suatu risiko, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengendalian. Dalam konteks rumah sakit, pengendalian risiko disusun berdasarkan hierarki yang dimulai dari metode paling efektif hingga paling mendasar. Yang pertama, eliminasi. Eliminasi ini adalah tindakan menghilangkan sumber bahaya secara total. Misalnya, jika sebuah bahan kimia terbukti sangat berbahaya dan tidak ada perlunya lagi digunakan, maka bahan tersebut ditiadakan saja dalam proses kerja. Ya, dihilangkan sama sekali, yaitu namanya eliminasi. Kemudian substitusi. Bila eliminasi tidak memungkinkan, langkah selanjutnya adalah mengganti bahan atau proses yang berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Sebagai contoh, mengganti desinfektan berbasis formaldehid dengan bahan yang kurang toksik namun tetap efektif. Kemudian, yang ketiga, kontrol teknik. Ini mencakup penerapan rekayasa atau alat bantu untuk mengurangi risiko. Misalnya, penggunaan alat penghisap uap kimia di laboratorium atau pelindung tajam pada peralatan medis. Kemudian yang keempat, kontrol administratif. Termasuk di dalamnya adalah pembuatan SOP, penjadwalan kerja untuk menghindari kelelahan, pelatihan keselamatan, serta sistem pengawasan. Kontrol ini bertujuan untuk mempengaruhi perilaku kerja agar lebih aman. Kemudian yang kelima adalah APD atau alat pelindung diri. Ini adalah lapisan perlindungan terakhir jika bahaya tidak bisa sepenuhnya dieliminasi. Contohnya adalah penggunaan sarung tangan, masker N95, atau pelindung mata saat menangani pasien infeksius. Nah, meskipun APD ini sangat penting, namun pendekatan yang paling ideal adalah melakukan pengendalian dari tingkat eliminasi dan substitusi terlebih dahulu, karena itu lebih bersifat pencegahan. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, dalam setiap kegiatan pembangunan atau renovasi di rumah sakit, kita perlu melakukan PCRA atau Pre-Construction Risk Assessment. Ini adalah penilaian risiko sebelum proyek itu dimulai agar potensi bahaya bisa diminimalkan sejak awal. Pertama, kita bicara soal kualitas udara. Debu dari pembobokan dinding, pengecoran, dan pembuatan plafon bisa membahayakan pernafasan, terutama bagi para pekerja. Karena itu, kita wajib menyediakan masker, helm safety, dan paranet untuk mengurangi penyebaran debu. Selanjutnya ada risiko infeksi. Debu yang tercemar bisa menyebarkan mikroorganisme dan memicu gangguan kesehatan baik bagi staf maupun bagi pasien. Pengendaliannya dilakukan dengan mengikuti rekomendasi dari ICRA atau Infection Control Risk Assessment, kemudian menggunakan APD lengkap, dan membatasi area kerja dengan sekat. Lalu yang ketiga adalah
Dari aspek keselamatan dan utilitas, risiko seperti tersengat listrik, jatuh, dan tertimpa material sangat mungkin terjadi. Maka kita perlu memastikan jalur kabel dan instalasi aman sebelum bekerja, serta pastikan pekerja menggunakan sarung tangan karet, sepatu safety, dan helm. Prosedur kerja harus dipastikan sesuai dengan standar keselamatan kerja. Selanjutnya, mari kita lihat berbagai risiko lingkungan yang timbul dari kegiatan konstruksi. Yang pertama, kebisingan. Suara dari pembobokan bisa sangat mengganggu, bahkan menyebabkan gangguan pendengaran. Maka penting bagi pekerja untuk memakai penutup telinga. Dan jika memungkinkan, kita pasang sekat untuk meredam suara. Kedua, getaran dari alat berat dapat menyebabkan gangguan seperti hafes, penyakit getaran yang menyerang tangan dan lengan. Untuk itu, penggunaan sarung tangan peredam getaran sangat dianjurkan dan tentunya tetap memakai helm dan sepatu boot. Yang ketiga, bahan beracun. Pada tahap pengecatan dan pelapisan dinding, kita berisiko terpapar bahan kimia berbahaya atau B3. Itu menimbulkan gangguan pernafasan, bahkan keracunan. Karena itu, pekerja harus dilengkapi dengan face shield, Google, dan masker. Dan terakhir, pembuangan limbah konstruksi. Setiap puing atau sampah harus tertata rapi. Bila tidak, bisa mencemari lingkungan. Kita bisa mengatur alur pembuangan melalui rang pagar dan langsung dibuang ke TPS yang sesuai. Berikutnya kita bahas implementasi K3 rumah sakit yang mengacu pada Permenkes nomor 66 tahun 2016. Ada 4 poin penting yang perlu kita jalankan. Yang pertama adalah penyediaan APD. Semua petugas wajib menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, seperti masker, sarung tangan, baju pelindung, kacamata, dan APD-APD yang lain sesuai dengan risiko kerja. Yang kedua, manajemen keselamatan kebakaran. Ini mencakup ketersediaan APAR, pelatihan evakuasi berkala, dan sistem alarm yang responsif di seluruh area rumah sakit. Yang ketiga, pengelolaan limbah medis. Limbah harus dipisahkan berdasarkan jenis, apakah itu infeksius, tajam, limbah farmasi, dan sebagainya, dan dimusnahkan dengan cara yang aman dan sesuai dengan standar. Yang keempat adalah pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Ini meliputi program cuci tangan rutin, sterilisasi alat medis, serta pemantauan infeksi nosokomial untuk mencegah penyebaran di lingkungan pelayanan. Dan yang terakhir, mari kita bahas keselamatan pasien serta lingkungan rumah sakit secara keseluruhan. Yang pertama adalah sasaran keselamatan pasien. Ini mencakup identifikasi pasien dengan benar, komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan, dan upaya pengendalian infeksi yang konsisten. Selanjutnya, ada sistem pelaporan insiden. Jadi, setiap kejadian yang berpotensi membahayakan pasien harus dicatat, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Hal ini penting untuk pembelajaran dan pencegahan insiden serupa di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah keselamatan lingkungan rumah sakit. Ini mencakup manajemen bencana seperti kebakaran atau gempa, pemeliharaan alat medis secara berkala, serta sistem pengaman akses masuk agar hanya pihak yang berwenang yang bisa berada di area sensitif rumah sakit. Semua ini saling terhubung untuk memastikan rumah sakit kita menjadi tempat yang aman, baik bagi pasien, petugas, maupun pada pengunjung. Keberhasilan program K3 Rumah Sakit sangat ditentukan oleh keterlibatan dua pihak, yaitu manajemen dan karyawan. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Untuk manajemen, menunjukkan komitmen nyata, bukan hanya dalam bentuk kebijakan tertulis, tapi juga dalam penerapan harian. Menyediakan anggaran khusus K3, baik untuk pelatihan, peralatan, maupun sistem pelaporan. Kemudian menetapkan unit khusus K3 Rumah Sakit yang bertanggung jawab langsung memantau pelaksanaan program. Nah, kalau di kita di Rumah Sakit UNAS ada instalasi K3KL. Kemudian dari karyawan, karyawan harus memahami bahwa keselamatan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pimpinan atau instalasi K3KL. Sekali lagi, setiap karyawan harus memahami bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Wajib mengikuti pelatihan, menerapkan SOP, menggunakan APD, dan melaporkan setiap insiden. Membentuk budaya kerja aman, saling mengingatkan, dan mendorong perbaikan terus-menerus. Bila hanya ada satu pihak yang aktif, maka program keselamatan tidak akan berjalan dengan optimal. Harus ada kemitraan strategis internal antara manajemen dan seluruh staf.
Komitmen manajemen adalah fondasi utama dari implementasi K3 rumah sakit yang efektif. Hal ini bisa diukur melalui kebijakan tertulis yang jelas, disosialisasikan ke seluruh unit, dan ditinjau secara berkala. Implementasi nyata seperti pembentukan tim K3 rumah sakit, simulasi bencana, dan inspeksi berkala. Fasilitas memadai seperti APAR, jalur evakuasi, sistem ventilasi, fasilitas cuci tangan, kemudian pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan standar keselamatan, dan tindak lanjut terhadap rekomendasi audit maupun audit internal maupun eksternal. Komitmen bukan hanya sekedar slogan, tapi ditunjukkan dalam anggaran, pelatihan, dan pengambilan keputusan berbasis risiko. Seluruh staf rumah sakit, baik medis maupun non-medis, wajib mendapatkan pelatihan keselamatan secara berkala. Tujuan dari pelatihan itu adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang potensi bahaya di lingkungan rumah sakit. Kemudian melatih keterampilan dalam tanggap darurat seperti evakuasi kebakaran, penggunaan APAR, hingga resusitasi jantung paru atau RJP. Kemudian menanamkan budaya keselamatan kerja sejak orientasi awal karyawan. Kemudian menyesuaikan pelatihan berdasarkan jenis pekerjaan dan risiko yang dihadapi. Misalnya pelatihan penanganan kimia untuk petugas laboratorium, bukan untuk perawat atau dokter. Ya. Kemudian selain itu rumah sakit sebaiknya juga menyediakan modul pelatihan online. Ini bisa menjadikan masukan bagi teman-teman di Diklat, dan saat ini sudah berjalan. Ini untuk efisiensi dan fleksibilitas waktu. Kemudian evaluasi pasca pelatihan untuk mengukur pemahaman peserta. Audit dan evaluasi adalah cara untuk memastikan bahwa program K3 rumah sakit bukan hanya berjalan, tapi juga berdampak nyata. Langkah-langkah yang dilakukan adalah audit internal berkala, misalnya setiap 6 bulan, untuk mengecek kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Kemudian evaluasi hasil pelaporan insiden, apakah ada tren peningkatan atau penurunan insiden. Kemudian feedback staff. Rumah sakit perlu menyediakan saluran komunikasi agar staf bisa menyampaikan keluhan atau saran perbaikan terkait K3. Selain itu, setiap temuan audit harus ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan yang dimonitor hingga selesai. Proses ini membentuk siklus continuous improvement. Contoh penerapan di Rumah Sakit Unhas, Rumah Sakit Unhas telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penerapan K3 rumah sakit, meskipun belum sempurna. Beberapa praktik baik atau best practice yang sudah dilakukan antara lain, penggunaan APD yang konsisten di seluruh unit, meskipun tidak sampai 100%. Nah, termasuk masker, face shield, dan sarung tangan. Kemudian simulasi kebakaran, dilakukan secara rutin setiap tahun melibatkan seluruh staf, meskipun pasien belum dilibatkan secara penuh. Kemudian audit lingkungan dan alat medis secara periodik untuk memastikan semua alat dalam kondisi layak pakai. Kemudian manajemen limbah medis yang tertata dengan pemilahan limbah infeksius, tajam, dan farmasi sesuai dengan warna dan jenis. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari sinergi manajemen dan staf, serta penerapan sistem yang harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Di rumah sakit, keselamatan bukan sekedar kewajiban administratif, tapi juga menjadi nilai inti organisasi. Ini berarti semua keputusan harus mempertimbangkan aspek keselamatan terlebih dahulu, sebelum efisiensi atau target. Nah, setiap staf didorong untuk berpikir safety first dalam setiap tindakan sekecil apapun. Rumah sakit berkomitmen terhadap standar akreditasi yang mewajibkan pengelolaan risiko secara menyeluruh. Dengan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama, rumah sakit tidak hanya melindungi manusia, tapi juga membangun kepercayaan publik terhadap mutu layanannya. Keselamatan di rumah sakit adalah tanggung jawab kolektif. Sinergi antara semua pihak sangat penting. Manajemen menyusun kebijakan, menyediakan fasilitas, dan melakukan pengawasan. Tenaga kesehatan menjalankan SOP, menggunakan APD, dan menjadi teladan bagi pasien. Kemudian pasien dan pengunjung perlu juga dilibatkan, misalnya dengan mengikuti jalur evakuasi dan larangan merokok. Nah, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kondusif, dan mendukung proses penyembuhan pasien dan kinerja optimal staf medis. Sebagai penutup,
dapat kita simpulkan bahwa keselamatan di rumah sakit bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan. Ini harus menjadi prioritas utama. Semua pihak, mulai dari manajemen hingga petugas lapangan, memiliki peran yang sama pentingnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Penerapan Permenkes nomor 66 tahun 2016 ditambah dengan pemenuhan standar akreditasi bukan hanya soal kepatuhan administrasi, tapi jauh lebih merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh. Yang tidak kalah penting adalah sinergi. Tanpa kerjasama antara manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, pasien, maka sistem keselamatan tidak akan berjalan secara optimal. Setiap pihak harus saling mendukung dan menyadari perannya masing-masing. Nah, dan tentu kita harus ditopang oleh komitmen yang kuat, pelatihan yang memadai, serta evaluasi yang berkelanjutan. Dengan 3 pilar ini, kita bisa memastikan bahwa rumah sakit bukan hanya menjadi tempat penyembuhan, tapi juga menjadi tempat yang aman untuk semua orang yang ada di dalamnya. Demikian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi instalasi K3KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.